Oke, udah dulu ya, udah malam, dadah. Oke, dadah. Sehat-sehat ya semuanya. Dadah, see you. Juga. Dadah. Ever since the COVID-19 pandemic hit in the world, the way we communicate with each other has been shifting. 25-year-old Dina Artinovianti has not visited her parents in Katowice, Java for several months now. However, she has been calling her parents frequently compared to before the pandemic. Dulu kan waktu aku masih bisa curi-curi waktu buat pulang, ya udahlah video call-nya paling 1 minggu tuh bisa 3 kali. Sekarang tuh kayak setiap ada waktu aku jadi video call sama keluarga aku karena ya udah nggak bisa pulang. With the pandemic showing no sign resident in near future, we are still likely to rely on virtual meeting to interaction with others. However, some limitations may keep us from regular communication without loved ones, such as signal disruption. Biasanya orang-orang tuh kalau misalkan di video call mereka tuh nggak bener-bener banyak yang diceritain tuh. Karena kita juga harus gitu, kita tuh harus adjust waktu kita kan. Misalkan ya udahlah video call ya, hayo gitu kita video call. Tapi kadang-kadang mereka ada interupsi apa. Tapi kalau misalkan ketemu langsung, itu tuh mau nggak mau pasti ya kesannya tuh beda. Mau nggak mau apa yang lebih gimana ya, lebih anget aja gitu loh. Kalau ini tuh cuman sekadar ya udahlah gitu video call, terus diceritain apa aja, kayak cuman highlightnya doang gitu yang mereka ceritain. Psikologis BPJM Aditya is aware of drawbacks of virtual meeting. She explained that there was energy and change during virtual interaction. Karena dalam pertemuan virtual memang emosi berupa ekspresi terlihat, tapi rasanya kurang gitu ya. Dan dalam komunikasi kan kita tahu bahwa komunikasi itu bukan hanya verbal atau kata-kata. Non-verbal message also play a role in our communication. Hand gesture, face expression, tempo, intonation, articulation, action. Kalau secara virtual mungkin ada yang terdistorsi ya dari semua tiga itu. Mungkin karena jarak ya, karena mungkin jaringan tidak begitu sempurna sehingga ekspresi itu tidak seluruhnya tertangkap misalnya, atau gesture nggak seluruhnya kelihatan kan. Virtual interaction may cause people to feel more lonely. But baby said is not so different from face-to-face interaction, where we can feel lonely to despite being in the middle of crowd. Kita kumpul-kumpul sama teman kita di warung kopi, ber-6, ber-8, ber-10, tapi masing-masing sibuk sama handphonenya masing-masing. Kita sibuk sama yang jauh, instead of sibuk sama yang deket kita. Mbok bertegur sapa, lu tadi gimana? Gimana kerjaan lu? Gimana ini itu? Enggak tuh. So, kenapa kita mesti ketemu secara fisik dong? Capek-capek, macet-macet ya, kalau menurut Mbak Baby. Dan actually, at the end kita merasa we are so lonely gitu, lonely in the crowd. COVID-19 has only shifted way of communicating but also our daily habit. Before the pandemic, there was frequent coffee shop visitor. Persis di sebelah Plaza Senayan, jadi sebenarnya hampir tiap hari nongkrong. Karena sekedar ngopi ke Starbucks atau ke food court atau ke restoran, dan itu juga kadang bosku tuh tipikal orang yang laid back kan, jadi dia sebenarnya lebih suka ngobrol-ngobrol santai, ngomongin soal kerjaan secara nggak serius, sehingga kita lebih sering makan siang di luar. Jadi kalau seminggu bisa dikatakan 3-4 kali ya, hampir tiap hari. Dan tentunya selama pandemi itu berarti kultur makan-makan itu hilang gitu ya, Dea? Makan-makan di luar itu tentunya. Iya, benar-benar hilang. The change of culture has affected many coffee shops, include Rilo Coffee in Tebet, South Jakarta. They have survived and declined in sales because of Jakarta large-scale social restriction PSBB policy. Waktu adanya peraturan PSBB itu yang tidak boleh terima dine-in itu pengaruhnya sampai penurunan sales-nya sekitar 80%. When Jakarta entered in traditional PSBB phase in early July, customers started returning to Railing Coffee. The coffee shop now provide outdoor seat to help customer maintain a safe physical distance. Kita tahu kan dengan adanya COVID ini lebih baik berinteraksi itu di ruangan terbuka.
Nah, jadi kita juga rajin untuk promo kalau selain kita menerapkan protokol kesehatan, kita juga beberapa foto video kita unggah di media sosial Rulung Kopi. Kalau ini loh beberapa spot di Rulung Kopi yang banyak sirkulasi udaranya, yang banyak ruangan terbukanya dan ruangannya spesies juga di indoor. Kita kasih lihat foto atau apa yang berjarak, jadi orang mudah-mudahan merasa nyaman, tidak takut untuk datang ke Rulung Kopi, dan kita mastiin orang yang di Rulung Kopi itu harus memakai masker, kita pengecekan suhu tubuh, sanitizer.